Banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tak juga kunjung surut. Sebagian warga pun mulai mengeluhkan gatal-gatal. Hingga Minggu pagi ini, air setinggi sekitar 50 hingga 60 cm masih merendam permukiman warga Duku Karanganyar, Kecamatan Mejobo. Aktivitas warga menjadi terganggu lantaran harus menerjang banjir yang cukup dalam. Banjir yang tak kunjung surut pun membuat sebagian warga mulai mengeluhkan sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, hingga diare. Selain itu, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah baik bagi mereka yang terdampak banjir. BPBD Kudus mencatat ada 19 desa yang terdampak banjir. Disebutkan banjir itu di wilayah yang tak kunjung surut karena drainase yang kurang maksimal serta tingginya debit air sungai sehingga air menggenangi daerah yang rendah. Kalau bisa bantuan lah, Mas. Belum ada, Belum ada bantuan. Belum ada bantuan. Belum. Ini yang dikeluhkan warga apa ini, Bu, rata-rata? Gatal. Gatal terus anak-anak? Anak-anak ya. Diare, demam, Panas, batuk, pilek. Nggak bisa bekerja? Nggak bisa belajar. Belanja. Makan ya karumi, beli mie aja. Bantuan? Nggak ada bantuan. Kalau ini yang dikeluhkan mungkin apa, Bu? Sakit atau? Nggih, pintu-pintu gatal-gatal. Sakit gatal-gatal? Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang ada di Kudus, Jawa Tengah tersebut, pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan kontributor Berita 1, rekan Jamaah langsung dari lokasi. Selamat siang, Jamaah. Bagaimana kondisi banjir hingga siang hari ini dari tempat Anda melaporkan, Jamaah? Ya, selamat siang saja juga pemirsa, dapat kami kabarkan terkait kondisi update banjir di Kabupaten Kudus yang hingga ke-4 hari ini masih belum juga surut. Terlihat seperti salah satu terdampak parah, yakni berada di Duku Karanganyar, Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus kali ini. Di mana di wilayah kali ini genangan banjir masih cukup dalam, berkisar sekitar 50 cm di tengah-tengah permukiman warga. Di mana banjir di sini belum juga surut karena memang di sini lokasi yang berada di cukup dataran cukup rendah sehingga masih tingginya intensitas hujan di Kabupaten Kudus dan sekitarnya sehingga genangan air hujan belum bisa mengalir lancar hingga ke aliran sungai sehingga menggenang di permukiman kali ini. Memang dibanding kondisi sebelumnya, banjir di wilayah kali ini cukup alami penurunan dibanding dari 2 hari sebelumnya. Memang sebelumnya sampai cukup parah sehingga membuat aktivitas warga pun lumpuh, tak bisa beraktivitas normal seperti biasa. Seperti hari ini memang warga sudah, karena banjir sudah berangsur surut, warga bagian yang rumahnya mulai ada genangan mulai menurun, warga mulai membersihkan sisa-sisa sampah ataupun material banjir yang berada di rumahnya agar segera bersih. Selain itu, warga di momen kali ini juga memang banjir kali ini berlangsung cukup lama hingga 4 hari ini. Warga pun mengeluhkan mulai dari gatal-gatal hingga anak-anak diare hingga demam. Begitu saja. Lantas, meskipun kondisi banjir di lokasi ini menurut Anda tadi dan berdasarkan pengamatan sudah lebih menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya, tetapi kan masih tetap terjadi ya. Nah, persoalan drainase disebut juga menjadi salah satu hal mengapa banjir juga lama sekali surutnya. Untuk drainase ini, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, Jemaah? Iya, benar saja. Perlu kami gambarkan terkait kondisi banjir di wilayah kali ini yang belum juga alami penurunan, di mana wilayah kali ini merupakan selain dari hulunya dari aliran sungai yang di sekitaran Kudus ini meluap, di mana di sepanjang aliran sungai di wilayah Kudus Selatan ini memang terdampak banjir seperti di wilayah sini di Desa Payaman, kemudian di Desa Ngemplak, kemudian di Desa Jatiwetan. Di sepanjang aliran tersebut memang genangan banjir bertahan cukup lama, di mana faktornya karena selain intensitas hujan tersebut juga karena debit air sungai yang berada di sungai besar di Sungai Wulan maupun Sungai Juwana yang belum bisa mengalir ke sana. Memang aliran
dari air sebenarnya mengalir ke sungai besar di Sungai Juwana maupun di Sungai Wulan. Selain itu, memang drainase yang kurang begitu lancar tersumbatnya akibat banyaknya eceng gondok maupun sampah-sampah yang menumpuk sehingga genangan menjadi memperparah di wilayah genangan banjir yang terdapat pada 19 desa pada update BPBD Kabupaten Kudus beberapa sejak kemarin begitu. Baik. Kemudian terkait dengan keluhan masyarakat yang mulai mengalami berbagai keluhan penyakit seperti gatal-gatal hingga demam di tengah kondisi banjir ini, apa upaya pemerintah? Apakah sudah ada posko kesehatan terdekat kepada warga untuk dapat melayani terkait dengan keluhan tersebut atau masih seperti apa gambarannya jamaah? Memang banjir hari keempat kali ini cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait gatal-gatal. Kami tadi sempat bertemu dengan salah satu warga, memang warga mengeluhkan gatal-gatal, demam, hingga anak-anak mengeluhkan diare. Memang hingga sampai saat ini warga berharap bantuan selain logistik untuk mereka bertahan hidup di tengah banjir juga kesehatan. Memang mereka berharap posko kesehatan yang sering menjangkau masyarakat yang berada di tengah kepungan banjir agar keluhan mereka terkait kondisi kesehatan dapat tertangani. Di mana selain itu dari langkah pemerintah sendiri sudah berupaya maksimal terkait penanganan untuk menyiapkan posko pengungsian. Akan tetapi warga masih memilih bertahan di rumah mengingat banjir yang dinilai saat ini mereka masih bisa bertahan di rumah maupun tetangganya. Selain itu dapur umum pun juga disiapkan dari BPBD Kabupaten Kudus. Terdapat informasi yang kami terdapat 3 posko dapur umum untuk membantu warga. Terdapat kemarin di Desa Gulan Tepus, kemudian di Desa Utobo, kemudian di satu lagi di Desa Payaman ini. Meski demikian, bantuan dari logistik sendiri masih sangat diharapkan masyarakat terdampak banjir di wilayah kali ini. Begitu saja. Baik, kita harapkan kondisi banjir ini dapat segera teratasi ya, bantuan kepada warga juga dapat mengalir, serta masalah kesehatan warga juga dapat solusi dari pemerintah. Terima kasih rekan jamaah kontributor Berita 1 untuk laporan langsung Anda dari lokasi. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan.